Hai semua, kembali bersama kami di Filippo TV. Perkenalkan, nama saya Billy dan rekan saya Arya. Kali ini kita akan membahas topik yaitu hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Pak Arya, bisa jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan hukum anti monopoli dan persaingan usaha? Hukum anti monopoli dan persaingan usaha adalah aturan yang mengatur agar tidak terjadi praktik usaha yang merugikan persaingan sehat. Di Indonesia, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Intinya, hukum ini adil agar pelaku usaha bersaing secara adil. Tidak ada yang mendominasi pasar dengan cara-cara yang merugikan. Lalu kalau kita bicara soal undang-undang, pasal mana yang paling mendasar untuk dipahami? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ada beberapa pasal kunci. Salah satunya yaitu pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Kemudian ada pasal 17 yang tegas melarang pelaku usaha melakukan monopoli atau memonopoli barang dan jasa. Berarti kalau ada perusahaan yang menguasai pasar sampai 90% itu berarti melanggar ya Pak? Belum tentu. Undang-undang melihat bukan hanya besarnya pangsa pasar, tapi juga apakah ada praktik yang menghambat persaingan masuk, merugikan konsumen, atau menyalahgunakan posisi dominan. Jadi, pangsa besar belum tentu otomatis salah, tapi harus dilihat perilakunya. Kalau begitu, saya punya beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, apakah kartel termasuk dalam larangan UU ini? Yang kedua, bagaimana dengan perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha? Yang ketiga, apakah merger dan akuisisi juga bisa dilarang? Keempat, bagaimana perlindungan bagi UMKM dalam persaingan usaha? Pertanyaan bagus. Kartel dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 adalah perjanjian rahasia antar pelaku usaha dan pesaing untuk memengaruhi harga, produksi, dan atau pemasaran barang jasa secara bersama-sama dengan tujuan menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. Jadi, kartel itu jelas dilarang karena merugikan konsumen. Yang kedua, perjanjian harga antar pesaing juga dilarang. Itu diatur dalam pasal 5, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Yang ketiga, merger dan akuisisi diperbolehkan, tapi harus diberitahukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Jika berpotensi menimbulkan monopoli, KPPU bisa membatalkan. Dan yang terakhir, untuk UMKM, undang-undang ini melindungi mereka agar tetap bisa bersaing, tidak dimatikan oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Lalu jika dikaitkan dengan praktik nyata, contohnya seperti apa ya Pak ya? Baik, misalnya kasus kartel semen atau kartel minyak goreng yang pernah diusut oleh KPPU. Di situ terlihat bagaimana pelaku usaha besar bisa mengatur harga secara bersama-sama. Itu tentu merugikan konsumen karena harga jadi lebih mahal dan persaingan kecil sulit bertahan. Lalu, siapa yang mengawasi semua praktik ini? Itu tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Mereka bisa memeriksa, memutus, dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar. Sanksinya bisa berupa denda miliaran rupiah, bahkan pembatalan perjanjian usaha yang melanggar hukum. Baik, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum anti monopoli dan persaingan usaha bukan untuk mematikan bisnis besar, tapi justru untuk memastikan semua pelaku usaha, termasuk UMKM, bisa bersaing secara adil dan konsumen tidak ada yang dirugikan. Betul sekali. Intinya, persaingan sehat akan melahirkan inovasi, harga yang wajar, dan pilihan yang lebih banyak bagi konsumen. Terima kasih Pak Arya atas penjelasannya. Untuk pemirsa, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai hukum bisnis dan persaingan usaha, bisa menghubungi kami di www.firbilawfirm.com atau www.konsultasihukum.co.id. Atau pemirsa juga bisa mengunjungi sosial media kami seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan sosial media lainnya. Sekian, terima kasih.